Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Teman-teman semua, tentunya kita kembali bersyukur pada Allah Azza wa Jalla sore hari ini karena kita diberikan kesempatan olehnya untuk melanjutkan kembali bahasan kita, membaca kitab Al-Ajrumiyah disertai dengan syarah atau penjelasan dari guru kita semua, yaitu Syekh Salih bin Hamad Al-Utsaimin hafizallah ta'ala. Dan salawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, tolok ukur kita dalam berkehidupan, bermuamalah, bersosialisasi maupun bermasyarakat, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman semua, kita lanjutkan kembali pembahasan kita, masih membahas isim-isim yang dinasab. Ya, kita masih membahas isim-isim yang dinasab. Nah, 4 isim yang dinasab telah kita bahas. Dari mulai maf'ulun bih, maf'ulun bih, kemudian zorof, baik zaman maupun makan. Ya. Nah. Kemudian apalagi? Karena hal isim nasab yang kelima, isim nasab yang kelima terbahas di matan Al-Ajrumiyah. Ayo, pertama maf'ulun bih, kedua apa? Masdar maf'ul Nah, mutlak. masdar maf'ulun mutlak ya. Masdar maf'ulun mutlak, baru setelah itu kita membahas zorof langsung dua-duanya, baik zaman maupun makan ya. Dikenal nama maf'ulun fih ya, sebutannya maf'ulun fih. Sekarang kita masuk ke hal-hal saja ditinjau dari segi bahasa. Nah, kita mendapati terjemah dalam bahasa Indonesia adalah keadaan. Begitu ya. Nah. Keadaan. Baik, silakan antum baca matanya. Bisa? Insyaallah Tat. Nah, fadhal. Bismillah. Allahumma firri wali walidayya wali ulama'ina wali masyaikhina wali asatidzatina walil mu'minina amin. Qur'an musannifu rahimahullahu ta'ala babul hal. Al-halu huwal ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayati. Afan Oke, ya Tat, hasbuk suaranya agak cukup? berisik ya Tat. Afan ya Tat ya. Cukup? Naam. Qad sami'tu sautak. Wadih insyaallah. Ya. Hasbuk cukup, antum baca di situ tadi sudah al-halu sampai al-hayat. Ya. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullahu taala selaku penulis matan ini. Sebelum kita nanti masuk kepada penjelasannya Syekh Shalih Utsaimin. Di sini didefinisikan langsung oleh muallif sahibul matan. Naam.
adalah al-ismu al-mansub. Baik. Intinya hal itu adalah isim dan dia nanti hukumnya dinasab dalam kalimat. Dan fungsinya untuk apa hal didatangkan di dalam kalimat yang tidak lain dan tidak bukan adalah al-mufassiru. Untuk menjelaskan. Ya, hal itu nanti didatangkan dalam kalimat untuk menjelaskan. Menjelaskan apa? Liman bahama. Liman bahama. Pada sesuatu hal yang inbahama. Yang masih samar. Ya, masih samar pemaknaannya. Seakan kalau hal belum didatangkan, nampaknya belum sempurna banget gitu ya. Taib. Tapi di sini kesamarannya itu minal hayat, dari sisi keadaan. Karena nanti ada isim nasab juga datang, fungsinya bukan untuk ya menjelaskan sesuatu yang tidak jelas dari hayat, dari keadaan, enggak. Nah, tapi dia menjelaskan dari apa? Dari sisi zatnya. Naam ya. Dari sisi zatnya. Nah, baik. Nahu qaulika, nah, beliau datangkan contoh untuk mendekatkan pemahaman kita atas apa yang beliau sampaikan ya terkait definisi hal. Perhatikan kalimat ini, jaa Zaidun rakiban. Jaa Zaidun rakiban. Jaa adalah fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Hakadha, demikian i'rabnya ya. Zaidun telah kita bahas. Ketika ada kata yang berharokat dhammah, maka seketika itu i'rabnya rofa. Nah, ketika suatu kata beri'rab rofa dalam kalimat, tidak lepas dari 7 kedudukan. Entah dia menjadi apa? Fa'il atau naibul fa'il atau isim kana, ya, atau khobar inna, na'am, begitu. Atau ya, tawabi' atau mubtada khobar, demikian, na'am. Ya, mubtada khobar. Kalau kita lihat nampaknya dia tidak menjadi mubtada khobar. Kenapa? Jadi mubtada enggak dia? Tidak. Zaidun tidak jadi mubtada. Kalau kita lihat jadi khobar dia? Tidak. Ya, kenapa? Karena diawali oleh fi'il. Wah, ternyata langsung bisa kita hukumi dia menjadi apa? Fa'il, ya. Nam, fa'il. Begitu. Terlebih kita lihat fi'ilnya ini maklum, aktif, ya. Maka Zaidun i'rabnya adalah fa'ilun marfu'. Dia adalah fa'il marfu' yang dirofa. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofanya ad-dhammah, dhammah. Terlihat dhammahnya terbaca oleh kita? Na'am, az-zahirah. Di mana? Di akhir, ala akhirihi. Hasbuk. Cukup? Nah, disinilah yang menjadi bahasan kita, rakiban. Rakiban. Dan rakiban di sini didatangkan hanya sebagai fadlah, pelengkap. Ya, sebetulnya tanpa rakiban sudah sempurna belum ja'a Zaidun? Sudah layak belum ja'a Zaidun disebut sebagai kalimat? Ja'a Zaidun. Tanpa adanya rakiban. Sudah ya Di tadi ya? sana. Sudah. Kenapa? Karena telah tersusun dari fi'il dan fa'il. Kan ciri jumlah mufidah, kalimat sempurna, itu ketika tersusun apa? Fi'il fa'il atau tersusun dari mubtada khobar. Kita sudah pelajari itu. Fi'il fa'il bagaimana ketentuannya. Mubtada khobar pun demikian juga telah kita pelajari ketentuannya. Nah, oleh sebab itulah di situ tadi Al-Imam Najuru mengatakan apa? Hal ini didatangkan untuk mufassiru liman bahama minal hayat. Ya, dari sisi keadaan yang masih samar. Nah, ya. Masih samar keadaannya belum dijelaskan. Maka dia perlu didatangkan. Nah, jadi ini kaitannya bukan kepada sempurna atau tidak sempurnanya kalimat, bukan. Dari segi tarkib, dari segi susunan, bukan. Tapi bisa jadi dari segi pemaknaan agar tidak muncul yang namanya apa? Multi tafsir. Ini indahnya bahasa Arab, Masya Allah, luar biasa. Gitu ya. Ketika rokiban tidak didatangkan di dalam kalimat ini, sehingga kita menyebutkan cukup ja'az Zaidun, maka tentu as-sami', orang yang mendengar, ya, akan berandai-andai dan berasumsi. Sehingga muncullah tafsiran-tafsiran dari kepala A, kepala B, ketika Naam memaknai
informasi ja'a Zaidun. Wah, Zaid telah datang. Pakai apa dia? Gitu. Sama siapa dia? Dalam keadaan seperti apa dia datang? Nah, datanglah hal di sini untuk menepis multitafsir tadi. Dari sisi keadaan saja, hayat. Ya. Nah, dari sisi keadaan. Rakiban. Nah, ya. Rakiban. Artinya apa? Berkendara. Isim fa'il kan rakiban. Dari rakiba yarkabu. Sahih? Ya. Rakiba yarkabu fi'ilnya. Nah, kalau kita ingin tasrifkan, bisa. Ya. Nah, nah ya. Rakiba fa'ila yafilu. Rakiba yarkibu. Hmm? Ya. Rakiba yarkibu. Naam. Rukuban. Markiban. Rakibun. Ya. Fa'ila yaf'ilu. Naam ya. Rukiba yarkabu. Naam ya. Rakiba yarkabu. Baik. Rakiba yarkabu. Rakib. Rakiba yarkabu. Rakib itu isim fa'ilnya. Isim fa'il dari apa? Rakiba yarkabu. Naam ya. Berikutnya. Rakibtu al-farasa. Ya. Rakibtu al-farasa. Musrajan berpelana. Musrajan. Dalam keadaan apa? Berpelana. Rakiba yarkabu mengendarai. Naam ya. Aku mengendarai faras kuda. Musrajan dalam keadaan berpelana. Berarti di sini musrajan dia menjelaskan apa? Faras. Ya, kalau Rakiban menjelaskan siapa? Zaid. Berikutnya lagi tu Abdullahi rakiban. Dan aku menjumpai Abdullah rakiban dalam keadaan berkendaraan. Nah, di sini ada ketentuan beliau bawakan wala yakunu al-halu illa nakiratan. Kalau kita perhatikan tadi mulai dari rakiban di contoh pertama ja'a Zaidun rakiban dan juga musrojan, ini contoh kedua kalimatnya rokib tu al-farasa musrojan, dan contoh yang ketiga rokiban pula dengan kalimat laki itu Abdullahi rokiban. Itu semua datang dalam bentuk nakirah ya kan? Penanda tidak ada alif lam dan dia ditanwin. Nah, ternyata ini ketentuannya. Hal itu tidaklah datang melainkan nakirah bentuknya. Ya. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Masya Allah, ini luar biasa. Dan selain hal itu harus nakirah, selain hal itu harus nakirah, dan hal itu hanya boleh terletak setelah sempurnanya kalimat. Ini clear pembahasan. Ba'da tamamil kalam. Kesempurnaan kalimat di sini ketika kesempurnaan dari segi susunan. Nah, dari segi pemaknaan secara zahirnya pun juga demikian telah sempurna. Ya kan? Seperti itu. Wala yakunu sahibuha. Wala yakunu sahibuha. Nah, ya. Dan ternyata di sini sahib di sini adalah sahibul hal. Ya, sahibul hal, yakni apa? Yang dijelaskan. Ya, yang dijelaskan oleh hal tersebut. Nah, maka dia harus ma'rifat nih, illa ma'rifat. Kalau kita perhatikan Rokiban sebelumnya Zaid, ya kan? Itu disebut sahibul hal. Al-Faras sahibul hal dari musrajan.
Ya kan? Nah, Abdullah tuh sahibul hal dari rakiban. Ma'rifat. Abdullah ma'rifat karena apa? Isim alam. Zaid ma'rifat karena apa? Isim alam. Al-Faras ma'rifat karena apa? Bergandengan dengan al. Ya. Nah, ini ketentuan dasar ketika kita mengenali hal. Qala syarih wafaqahullahu, berkata pensyarah itu Syekh Shalih Al-Utsaimin, wafaqahullah, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau dan tentunya juga kepada kita yang beristifadah dari penjelasan beliau ini atas matan Al-Ajurumiyah. Nah, Dzakara al-musannif, Al-Imam Ibn Ajurum al-Musannif menyebutkan khamisa, ya, khamisa. Nah, khamisa mansubatil asma'i. Isim-isim yang dinasab yang kelima. Nah, wa huwa al-hal, dan dia adalah hal. Wa haddahu, di sini penulis sahibul matan yakni al-Imam Ibnu Ajurum haddahu, ya, membatasi hal dengan mengatakan definisi dari hal. Maksudnya apa? Mendefinisikan hal. Al-ismu al-mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayat. Maka dari definisi yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum di sini, wa huwa mabniun ala thalathati usulin, bahwasanya hal itu terbangun di atas 3 landasan pokok, yang masing-masing landasan di sini kita harus pahami agar kita tidak terkecoh tatkala melihat ada isim nakiroh datang setelah sempurnanya kalimat. Nah, dan dia dinasoh, jadi apakah? Gitu. Maka kita perhatikan di sini annahu ismun, bahwasanya dia isim. Fala yakunu fi'lan wala harfan, dan enggak boleh fi'il apalagi huruf. Wa hadza huwal ghalib, dan ini kebanyakannya. Dikatakan kebanyakannya. Nah, wa rubbama kana jumlatan, ya, au shibha jumlatin. Nah, ya. Rubbama kana jumlatan au shibha jumlatin. Ya. Nah, di sini hal itu kan isim. Nah, ya. Hal itu isim. Di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, rubbama kana, terkadang, ya, terkadang hal itu bisa juga dalam bentuk jumlah atau syibhul jumlah. Nah, perhatikan baik-baik. Hal bisa berbentuk jumlah. Nah, dan bisa juga syibul jumlah. Syibul jumlah itu kan dua, zorof, ya, dan juga apa? Jar majrur. Tapi nanti ada kaidah kebanyakannya di situ. Nah, ya, misal datang setelah jumlah ma'rifat. Ya, datang setelah ma'rifat. Seperti itu. Walaupun tidak mesti nantinya. Itu ada kajian, ya, tersendiri lebih dalam lagi dikaji dalam kitab Al-I'rab an Qaidil I'rab, ya, Naam, karya Ibnu Hisham. Nah, pengantar untuk masuk ke kitab beliau berjudul Syudzuruz Zahab, ya, dan semisalnya, atau bisa menjadi pengantar juga untuk masuk ke kitab beliau berjudul Qatrun Nada wa Soda. Nah, watsani annahu mansubun, dan yang kedua, ini ketentuan dari hal yang kedua, annahu mansub, maka dia dinasab, fala yakunu marfu'an wala makhfudan, dan enggak boleh dia rafa apalagi khafat nih si halnya, ya. Wasalis, ya, dan yang ketiga, ini ketentuannya adalah annahu yufassiru man bahama minal hayati dunaz zawat, ya. Nah, bahwasanya dia menjelaskan di dalam kalimat tersebut keadaan-keadaan isim yang masih samar, begitu. Dan hal di sini datang, ya, naam, datang bisa dalam bentuk isim, jumlah, kalimat, begitu, atau syibhul jumlah. Maka di sini kan ketika beliau jelaskan annahu ismun wa hadha huwal ghalib, kebanyakannya. Namun tidak menutup kemungkinan hal itu bisa berbentuk jumlah atau syibhul jumlah. Demikian.
Nah, liman bahama minadz ya. Nah, ini bukan apa namanya? Nah, ya. Bukan zawat, dunaz zawat, ya. Bukan zawat. Zawat itu apa? Zat. Karena nanti yang menjelaskan zat yang masih samar, nah, di dalam kalimat itu adalah fungsinya tamyiz. Nanti ada lagi. Kedudukan kata berirob nasab, selain hal itu ada tamyiz, nah, ya. Selain maf'ul bih, ya, selain isim-isim nasab lainnya. Nah, ya. Fal mufassiru lima ubhima. Nah, ubhima. Al mufassiru lima ubhima minaz zawat. Maka yang menjelaskan sesuatu yang belum terjelaskan minaz zawat dari zat adalah tamyiz kama sayati, yang tentu pembahasan tamyiz akan datang nantinya. Ammal hal, ya. Nah, adapun hal fayata'allaqu bi tafsiril hayati alwaridati fil fi'li, ya. Fayata'allaqu bi tafsiril hayati alwaridati fil fi'li, seperti itu. Amma adapun al-hal ya, fayata'allaqu maka dia berkaitan berterikatan na'am bi tafsiril hay'ah, dengan menjelaskan cara yang terdapat pada fi'il al-waridah fil fi'li. Gitu. Wa qawluhu, dan perkataan musannif, in bahama laysat fasihatan. Masya Allah. Ya, ucapan musannif in bahama ini bukan bahasa yang fasih, kata Syekh Saleh Saimi. Nah, ya. Wa hamluhu, wa hamluhu 'ala al-fasihi. Nah, ini apa? Pembawaannya atas yang fasih. Maksudnya apa? Kalau kita ingin mengubahnya menjadi bahasa yang fasih, begitu. Yaqtadi an takuna ibaratuha. Yaqtadi an takuna ibaratuha. Nah, kalau kita ingin mengubahnya menjadi bahasa yang fasih, maka yang benar ungkapannya itu adalah apa? Huwal ismul mansubu. Nah, ya. Huwa al-ismu al-mansubu al-mufassiru lima ubhima minal hayati. Gitu ya. Nah, jadi lebih tepat kalau kita mengatakan apa? Ubhima ketimbang in bahama. Wa ala ma taqaddama, wa ala ma taqaddama, dan dikarenakan telah berlalu, ya, penjelasan bahwasanya hukum tidak memasukkan definisi. Annal min annal hukma la yadkhulu fil haddi. Ini kaidah bagus teman-teman. Ya. Bahwasanya hukum tidak, ya, enam, bahwasanya hukum apa tadi? Tidak memasukkan tidak memasukkan definisi. Yasiru al-hal. Nah, ya. Jadi di sini seharusnya hukum itu tidak perlu dimasukkan di dalam definisi. Yasiru al-hal, maka definisi hal itu menjadi apa? Huwa al-ismu al-mufassiru lima ubahima minal hayat. Namanya lima ubahima minal hayat. Kita masuk ketentuannya nih. Dobituhu, ketentuan hal ya. Silakan dibaca. Bismillah. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى وضابطه صحة وقوعه. Hmm, hmm, Amdat. hmm, hmm.
Wuku, 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 wuku. Wuku. Sihatu, sihatun wa wuku Enggak, itu sihatu, ini dong. Kok sihatun? Kok sihatun? sihatu Masa dong. jadi man'ut? Sihatu, wuku, ihi. Begitu. Jawaban. Nah, Li su'alin. sihatu wuku'ihi jawaban li su'alin adatihi. Enggak dong, ada tuhu. Adatuhu. Kaifa. Mhm. Oke, terjemahkan dulu. Kalau diterjemahkan secara letterlock kan, sehat peletakannya sebagai jawab bagi pertanyaan. Maksudnya sehat, siha di sini apa? Bisa. Peletakannya hal itu jawaban sebagai jawab lisualin kepada satu pertanyaan. Nah, ya. Jadi di sini hal itu bisa digunakan untuk jawaban dari satu pertanyaan. Ada tuhu yang perangkat bertanyanya itu menggunakan kaifa bagaimana. Saya ulangi ya, untuk menerjemahkan kalimat ini ya, bisa digunakan, hal itu bisa digunakan untuk jawaban dari pertanyaan yang perangkat bertanyanya itu adalah kaifa, bagaimana. Kalau nanya bagaimana, contoh tadi kalimat ja'a Zaidun. Telah datang Zaid. Bagaimana? Bagaimana di sini maksudnya bagaimana Zaid datang. Langsung dijelaskan oleh hal yang datang di situ dalam bentuk nakirah nasab ya, rakiban. Barakallahu fiik. Wa matsala lahu al-musannifu bi thalathati amsilatin, dan penulis Sahibul Matan yakni Al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullah memberikan contoh ya untuk hal dengan apa? Tiga contoh di sini. Awaluha yang pertama ja'a Zaidun rakiban, rakiban halun mansubatun. Halun mansubatun, hal yang dinasab wa alamatu nasbiha, dan tanda nasabnya adalah al-fathah az-zahirah ala akhiriha. Selesai ya. Nah, ala akhiriha kembali kepada kalimah bisa. Ala akhirihi, nah ya, taib. Ke isim berarti. Lanjut. Wathaniha. Rakibtu al-farasa musrajan. Famusrajan halun mansubatun wa alamatu nasbiha al-fathatu. Ya. Wathalithuha. Dan yang ketiga, lakitu Abdullahi rakiban farakiban halun mansubatun, hal yang dinasab wa alamatu nasbiha al-fathah. Dan tanda nasabnya tentu adalah fathah. Farrukub fil mithalil awal. Nah, maka rukub di sini maksudnya adalah kata rakib ya. Di contoh pertama ya, di contoh pertama kalimatnya ja'a Zaidun rakiban. Itu yufassiru maji Zaidin, menjelaskan datangnya Zaid. Nah, ya. Kemudian wa kaunul faras ya, dan keadaan kuda musrajatan di sini maksudnya apa? Hmm? Yufassiru rukubaha, menjelaskan apa? Rukubnya ya, menjelaskan apa? Rukubnya. Yufassiru rukubaha. Nah, ya. Jadi di sini keadaan kuda, dia berpelana untuk menjelaskan ya bagaimana cara menunggangi si kuda tersebut. Rukubaha. Yufassiru rukubaha. Menjelaskan apa? Rukubnya.
Rukub bagaimana cara nanti ngendarai di sini kan menunggangi karena kan kita pakainya hewan ya, yakni kuda. Kan menunggangi kuda. Seperti itu ya. Fahuwa rakibaha hala kauniha musrajatan. Nah, maka dia menunggangi kuda tersebut. Fahuwa rakibaha. Ya, nah itu fiil ya, rokiba tuh. Rokiba, yarkabu. Nah ya. Fahuwa rokibah. Ini salah ya. Harokat baknya. Harusnya nih rokibah. Nah, baknya fathah. Fahuwa rokibaha. Hala kauniha. Hala kauniha. Nah, musrojatan. Maka dia menunggangi kuda tersebut. Hala kauniha. Dalam keadaannya musrojatan. Diberi pelana. Wa qawluhu rakiban dan perkataan Al-Imam Najurum rakiban fil mithalis salis pada contoh yang ketiga. Laki itu Abdullah rakiban di sini yufassiru hala ya. Yufassiru hala lukiyati lukihi. Naam ya. Lukihi Abdullahi. Menjelaskan apa? Hmm? Keadaan bertemunya dia dengan Abdullah. Menjelaskan keadaan bertemunya dia dengan apa? Dengan siapa? Dengan Abdullah. Wa annahu lakiyahu rakiban. Wa annahu lakiyahu rakiban. Dan bahwasanya dia bertemu dengan Abdullah dalam keadaan ketika Abdullah berkendara. Demikian. Thumma dzakara al-musannifu syuruta al-hali. Syurut, syarat-syarat dari hal. Penulis menyebutkan ya, syarat-syarat hal. Ada 3. Yang pertama, la yakunu ila nakirah la ma'rifah. Nah ya. Awaluha bahwasanya hal itu tidaklah terjadi melainkan dia nakirah. Berarti kan la ma'rifatan, tidak ma'rifat hal itu ya, tidak ma'rifat hal, hal harus nakirah demikian. Kemudian yang kedua, wasaniha annahu la yakunu illa ba'da tamamil kalam, bahwasanya hal itu tidak boleh terjadi kecuali setelah sempurnanya kalimat. Berarti hal datang itu ketika kalimat sudah sempurna dari segi susunan. Kalau jumlah fi'liyah, fi'il udah ada fa'il. Kalau jumlah ismiyah, maka mubtada udah ada khobar. Gitu. Ya. Falaulam tuzkar. Falaulam atau tazkuril hal. Nah. Falaulam tazkuril hal. Lakana al-kalam taman. Kalaulah sekiranya hal itu tidak disebutkan. Tuzkar ya. Tuzkar, tuzkar. Falaulam tuzkar. Halu. Seandainya atau sekiranya hal itu tidak disebutkan. Nah, ya. Lakana al-kalam taman. Ya. Lakana al-kalam taman. Kalamu. Kalau nanya harokatnya. Lakana al-kalamu taman. Maka kalimatnya tetap sempurna. Seperti yang tadi sudah saya contohkan. Ja'a Zaidun rokiban. Rokiban dibuang. Ja'a Zaidun masih sempurna kalimat? Masih. Bisa layak disebut jumlah mufidah? Masih. Layak bahkan ya. Gitu. Nah, yakni laukila rokibtu al-farasa. Yakni kalau dikatakan laukila, kalau dikatakan rokibtu al-farasa. Walam yakun musrajan, walam yakul musrajan, dan dia tidak mengatakan musrajannya, tamma al-kalamu. Kalam tetap sempurna. Nah, ya, kalam tetap sempurna.
Maka di sini afada faidatan, memberikan suatu faidah. Dia rukubuhu al-faras. Ya. Nah, rukubuhu al-faras. Memberikan faidah, yaitu faidahnya adalah apa? Kabar bahwa apa? Nah, menunggangi kuda. Ya, penunggangannya. Nah, saya menunggangi kuda gitu ya. Jadi tanpa adanya hal, ya kalimat sudah sempurna. Demikian. Jadi hal datang untuk pelengkap, maka oleh sebab itu dia disebut fadlah juga. Wasalithuha, dan yang ketiga, anna sahibaha yakunu ma'rifatan, bahwasanya sahibul hal itu harus ma'rifat. Wa ma jaa nakiratan, dan sahibul hal tidak datang dalam bentuk nakirah. Fahuwa yu'awwalu bil ma'rifah. Masya Allah, ya kan? Nah, sahibul hal, nah ya, nah ya, fahuwa yu'awwalu bil ma'rifah. Ya, tentunya kalau ada hal yang datang dalam bentuk keadaan nakirah, maka ditakwil dengan ma'rifat. Nah, jadi ini masuk dalam pembahasan hal, tentang hal. Di sini kan dikatakan hal itu harus nakirah, sementara sahibul halnya harus ma'rifat. Kenapa seperti itu? Kenapa? Karena kalau halnya nakirah, sahibul halnya nakirah, nanti berubah menjadi na'at. Demikian ya. Maka ada hukum berkebalikan di sini. Ketika hal itu datang dalam nakirah, maka sahibul halnya harus ma'rifat. Agar dia nanti tidak dikira sebagai na'at. Agar tidak dikira sebagai na'at. Ini salah satunya saja demikian ya. Nah, begitupun kalau halnya nanti ma'rifat mengikuti sahibul halnya yang ma'rifat, nanti sama aja tuh. Jadi na'at-na'at juga. Ya. Contohnya begini nih. Nih. Ra'aitu Zaidan ro rokiban. Rokiban datang sebagai hal atau enggak tuh? Coba dijawab. Hal tak? Lah, hal dari mana? Kan nakiro ya tadi ya, rokiban itu tadi ya. Apa? Apa? Nakiro tak? Nakiro ya tadi ya. Nah, jadi di sini perhatikan baik-baik nih. Enggak, Rokiban dia kita anggap dia hal nakiroh gitu kan. Emang nakiroh bentuknya, ngapa yang dianggap ya? Nah, dia datang setelah apa? Sempurnanya kalimat kan itu Zaidan. Dia menjelaskan siapa di sini Zaidan. Zaid. Zaid ma'rifat bukan? Arifat tat, isim alam ya tadi ya. Ah, sahih. Berarti betul ya antum. Nah, ya. Ma'rifat terus nakiroh gitu. Berarti Zaid di sini sebagai apa? Sahibul Sahibul hal. hal. Rakib jadi hal. Nggak sama bentuknya kan yang enggak. Berarti rakib sebagaimana antum katakan tadi dia sebagai hal. Ya. Yang salah itu ketika dikatakan roa itu nah ustadzan rokiban. Ayo. Rokiban jadi hal atau bukan? Bukan ya tat? Itu naat ya tat. Bukan. Karena sahibul halnya ustadznya nakiroh. Ya jadi naat nanti. Ya. Begitu pula kalau misalkan sahibul halnya ma'rifat. Roa itu Zaidan ar-Rakiba gitu ya. Nah, nih kita hapus. Jadinya apa? Ar-Rakiba. Gak ada alif ya.
Jadi apa nih ar-rakiba ke Zaid? Jadi naat lah, ya kan? Jadi naat, jadi sifat. Zaid mausuf atau man'ut, demikian. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi inilah di antara alasan kenapa hal harus nakirah, sementara sahibul hal itu harus ma'rifat. Karena kalau tidak dibuat aturan seperti ini, nanti sama antara hal dengan naat. Ini nggak bisa. Berbeda mereka berdua, ya, antara hal dengan naat. Justru ini menjadi apa? Titik yang paling penting dalam perbedaan antara hal dengan naat. Secara makna kalau kita perhatikan hal dengan naat itu mirip, ya kan? Sama-sama memberikan sifat, sama-sama memberikan apa? Sama-sama memberikan sifat, ya kan? Hal datang dalam kalimat itu memberikan sifat layaknya naat yang datang dalam kalimat. Nah, maka oleh sebab itu, ya, dikatakan, nah, dalam kitab Qawaidul I'rab Ibnu Hisham, ma'asyarah Muwassilut Tullabnya Syekh Khalid Al-Azhari, definisi dari hal, ataupun kita melihat kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik, ma'a Hasyiyah Al-Khudari, dikatakan hal di situ apa? Wasfun. Ya, al-halu, nah, al-halu wasfun. Gitu. Isim wasaf. Nah, ya. Fadlatun. Fadlah dia. Ya, fadlah dia pelengkap yang disebutkan untuk menjelaskan. Nah, ya. Masukun libayani hayati sahibi au ta'kidi amilih. Disebutkan untuk menjelaskan pertama keadaan sahibul hal. Kedua, untuk menguatkan sahibul hal. Nah, ya, ketiga, untuk menguatkan amilnya. Au madmunil jumlati qablahu. Ini yang keempat. Atau untuk menguatkan kandungan cakupan dari kalimat sebelumnya. Ya, contoh di dalam Al-Qur'an. Contoh di dalam Al-Qur'an itu ada ayat fa kharaja minha khaifan yataraqqabu. Surat apa? Fa kharaja minha khaifan yataraqqabu. Surat apa? Coba ayo tebak. Tebak ya. Yang tahu surat apa ini? Hah? Al-Qasas ya. Al-Qasas. Fakharaja minha khaifan yataraqqabu. Surah Al-Qasas ayat 21. Nah, ayat 21. Langsung saja kita ke syahid ya. Khaifan. Apa i'rabnya? Khaifan. Kita i'rab dari fa. Fa-nya di sini adalah isti'naf. Nah, kharaja fi'lul madin mabniun 'ala al-fathi. Minha atau kharaja ada fa'ilnya ada. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Minha min huruf harfu jarrin. Haknya adalah dhamirun muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Khaifan
Halun mansubun. Ya. Halun mansubun. Gitu. Hal yang dinasab wa alamatu nasbihi fathah zahirah. Al-fathah zahirah ala akhiri. Gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya. Barakallahu fikum. Apa Pak? Boleh tanya Tat? Dan satu lagi, ini faedah tambahan, bahwasanya ya hal itu harus menyesuaikan sahibul hal dari sisi nau'nya dan adatnya, dari sisi muzakkar dan muannasnya. Nau di sini maksudnya adalah mufrad, musanna, jama'. Ya. Jadi misalnya sahibul halnya itu muzakkar, maka halnya muzakkar. Bila sahibul halnya muannas, maka hal harus muannas. Ya. Nah, sampai sini bisa difahami. Contoh, Ra'aitu Zaidan rakiban. Hal mengikuti sahibul halnya, yakni Zaid. Mufrad mudzakkar, ya kan? Rakib juga mufrad mudzakkar. Gitu. Kalau nasab memang itu adalah hukum dari hal, yakni dinasab. Ra'aitu at-talibaini. Ra'aitu. Nah, atau libaini. Saya melihat dua orang siswa. Dalam keadaan apa? Roki baini. Roki baini nasab nggak? Nasab. Nakiroh nggak? Nakiroh. Nggak ada alif lam. Ya. Jadi naatkah untuk tolib? Enggak. Orang atolib itu aja makrifat. Masa bisa? Nakiroh mensifati makrifat. Ya, maksudnya menjadi naat untuk makrifat. Enggak lah. Maka rokibain di sini. Rokibai di sini apa? Rokibaini di sini apa? Halun, ya kan, mansubun untuk toliba ini. Itu tuh ya, mudzakkar musanna. Tuh, mudzakkar musanna. Kalau yang tulab jamak bagaimana nanti? Rokibi, rokibina. Nah, ya, rokibina. At-tullabu. At-tullaba. Ra'aitu at-tullaba kan maf'ulun bih tullab ya. Ro ki bina seperti ini. Ra'aitu at-tullaba rokibina. Saya melihat para siswa. Rokibina. Nah ya. Mereka semua berkendara tuh. Rokibina. Rokibina. Hal mansub. Ya kan? Walamatu nasbihi al-ya. Gitu. Kalau misalkan perempuan satu orang. Kita tulis di sini. Contohnya adalah Fatimah. Fatimata. Ra'aitu Fatimata. Saya melihat Fatimah. Dalam keadaan berkendara. Bahasa Arabnya apa? Ro. Ki. Ba. Tan. Beres. Ya, dua pelajar perempuan. Saya melihat dua pelajar perempuan. Ra'aitu at-talibataini raqibataini. Saya melihat ya para mahasiswi dalam keadaan berkendara. Ra'aitu at-talibati. Nah, ya. Ra'aitu at-talibati. Kenapa dikasroh? Padahal nasab tuh dia jadi maf'ul bih. Karena tanda nasabnya jamak muannas salim ya di kasrah, jangan lupa. Ya. Tanda nasab jamak muannas salim adalah kasrah. At-talibat di sini kan apa? Jamak muannas salim dari talibah. Nah, betul?
Datangkan nakirah ro ki batin. Gitu. Ro kibatin. Nah, selesai sudah. Ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Tadi yang bertanya silakan. Mana ada? Siapa yang tadi yang mau bertanya? Nggak, jadi udah paham, udah dijelaskan yang terakhir-terakhir tadi. Oh, antum mau tanya itu ya? Mau tanya itu tadi? Ya, yang sudah dijelaskan akhir-akhir tadi. Sudah. Alhamdulillah, masya Allah, Ya, barakallahu fikum. jazakallah khairan. Baik, kita wa yakum. Nah, kita cukupkan pembahasan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.